Itu ada Pak Paryaji pakai baju putih bersama Tuhan Yesus di sebelahnya. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, dimanapun engkau berada hari ini, sempatkan waktu untuk kita sama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hari ini ada miliaran orang di muka bumi sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini, datang dan beribadah dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sengaja membuat video ini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa kemarin saya bersama dengan istri kami dari Surabaya berangkat ke Malang dan juga ke Blitar, dan akhirnya kembali lagi ke Surabaya dengan tujuan untuk doa keliling, pelayanan doa keliling kota. Jadi kemarin jadwalnya itu kami datang ke Malang, juga ke Blitar, kami doa keliling, saudara. Nah, tentunya Surabaya Malang ini membutuhkan waktu yang lumayan, dan pengurapan kota ini bukan kita melakukannya sudah ya pokoknya kita ke Malang doa dan selesai. Tidak, kita berjalan berdasarkan tuntunan Roh. Jika Roh Kudus membelokkan kita untuk mau ke arah mana, kita akan ikuti. Nah, suatu kali setelah kami selesai dari Blitar, kami akan pulang, tepatnya di daerah Mojowarno, saudara, di daerah Jombang, daerah Mojowarno. Tiba-tiba jalan yang kami lalui ini sepertinya asing. Kami sepertinya kok muter-muter di situ aja, dan tempatnya kok terpencil, kayak tidak ada kehidupan gitu. Terus akhirnya kami berhenti untuk melihat di Google Map apakah betul nih jalur yang kami lewati untuk kembali ke Surabaya. Dan akhirnya kami berhenti dan kami lihat Google Map, dan ternyata rute atau jalur tercepat untuk ke Surabaya adalah melewati, saya lupa kampung apa itu namanya. Pokoknya kami dari Pareh ke Diri, jadi dari Blitar ke melewati Wates ke Pareh ke Diri, dan akhirnya ke suatu jalur yang tembus ke Mojowarno. Saya nggak tahu jalur apa itu, udah lupa karena malam, saudara. Nah, karena kami berhenti melihat Google Map, istri saya sempat berdoa. Jadi bukan karena kami ketakutan karena gelap, saudara, atau takut di apa-apakan, tapi kami khawatir kok sepertinya dari tadi waktu di Pare jaraknya 2 jam lebih udah harus nyampe. Kok ini kok sama aja nih, padahal kita udah berjalan sekitaran setengah jam atau 1 jam lah itu, saudara. Kok rutenya kita lihat di Google Map kok tetap aja ini jamnya nggak berubah. Nah, akhirnya di tengah ada pemukiman warga tapi jarang-jarang, dan di tengah situ ada sawah, ada juga kayak lahan tebu. Kami berhenti di situ, kami lihat Google Map, dan akhirnya ya ini biar diceritakan istri saya. Ayo, Ma. Nah, semenjak itu waktu kita lihat Google Map, Papa bilang kalau ini memang betul jalannya, Ma. Saya antara bimbang sama takut, bukan takut apa, takut dibegal, soalnya itu tebu-tebu semua, ada rasa takut. Lalu saya jalan sama suami, saya pengurapan, saya doa, Tuhan berikan jalan yang benar, kami tersesat. Saya dalam pengurapan, saya tiba-tiba mau lihat ke atas, itu ada Pak Paryaji pakai baju putih bersama Tuhan Yesus di sebelahnya. Saya sangat kaget, lalu saya tertunduk, saya lihat lagi di langit, dan itu tidak ada. Saya sampai nangis sendiri. Iya, jadi saudara, akhirnya kami melanjutkan, dan istri saya ini tidak berhenti dari nangisnya semenjak kami dari daerah Mojowarno itu, yang setelah dia melihat Bapak Gembala almarhum bersama dengan Tuhan Yesus, ya, ada di awan-awan, dan tangannya seperti apa, Ma? Dan jadi Bapak doain orang, tapi dia tersenyum, mukanya bersinar banget. Pak Paryaji pakai baju putih, sini Tuhan Yesus. Terus
Habis itu saya nggak percaya, saya nunduk lagi. Saya lihat ke atas lagi, Tuhan apa itu benar Pak Priaji sama Engkau? Kalau benar Tuhan, terima kasih atas beritamu. Satu hari ini Tuhan, Kau sudah memberkati hamba, melainkan hamba untuk melayani Engkau meskipun dalam pengharapan. Tapi itu menguatkan hamba agar lebih maju lagi dalam mengikuti suami dalam pengurapan. Ya. Itu kesaksian hamba, dan jangan pernah menyerah atau putus asa karena Pak Priaji selalu ada di dekat kita. Dia selalu bersama Tuhan Yesus, dia selalu melihat kepada kita. Ya, jadi saudara, seperti itu kesaksiannya, maju terus dalam Tuhan. Istri saya dari kemarin nangis terus sampai tadi malam juga. Jadi karena nangisnya itu saya tanya, kenapa nangis Ma? Dia bilang, baru akhirnya dia cerita. Dan akhirnya kami berhenti di Mojowarno, kami perjamuan kudus di situ, di kota Mojowarnonya ya, di kalau nggak salah di depan dekatnya kantor PBNU atau apa itu loh. Kami akhirnya di situ karena luas tempatnya, kami berhenti, kami perjamuan kudus di tempat itu. Nah, saudara, yang mau saya sampaikan, banyak sekali mujizat yang kita lihat dalam pelayanan pengurapan. Bah kemarin kami ke Madura juga dalam keadaan hujan, tapi kami doa Tuhan, jangan hujan, Tuhan tolong sehingga hujan ini tidak mengganggu pelayanan ini. Dan puji Tuhan, ketika kami sampai ke tempat itu sepertinya baru saja selesai hujan, dan jalanannya itu sementara airnya mengalir, tapi hujan maksudnya air dari langit sudah tidak ada, tapi di jalanan itu masih basah. Nah, kemarin juga demikian, kami doa sebelum kami ke Blitar, kami doa Tuhan, biarlah hari ini hujan tidak mengganggu, karena saudara kami pakai motor. Nah, kalau nanti ada hujan kan kita harus terganggu waktu, menyita waktu juga, kita harus pakai mantel dan lain-lain. Jadi sepertinya agak ribet. Akhirnya kita doa Tuhan, kalau bisa jangan hujan. Kita minta dalam nama Yesus, Tuhan tidak hujan hari ini. Kami dari sini ke Malang dan Blitar sampai kembali ke Surabaya, baru hujan di Surabaya. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, kemarin kita dari sini sampai di Malang dan lanjut ke di Malang sempat ada mendung di daerah Malang Selatan ya, daerah Kepanjen itu, daerah-daerah mau arah ke Blitar itu sempat kayak mendung gitu, sempat seperti mau gerimis tapi nggak jadi hujan. Akhirnya kami sampai di Blitar, ketika kami berhenti di kantor Bupati, kami baru duduk langsung hujan deras, dan hujan sekitar setengah jam di situ, tapi kami dalam posisi memang lagi istirahat. Dan setelah itu reda, kami berangkat lagi dan kami melanjutkan perjalanan kembali ke Surabaya. Dan puji Tuhan, di jalan juga sempat ada gerimis, kami juga berdoa Tuhan, sampai di rumah baru hujan ya. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus mendengar doa kami. Bahkan sampai di rumah tadi malam sekitar jam 11 lebih, hampir setengah 12. Setengah 12 ya. Kami sampai rumah setengah 12 malam. Tadi malam baru hujan deras dari tadi malam di daerah Surabaya Timur ya. Kebetulan saya di daerah Surabaya Timur ini tempat tinggalnya. Hujan dari tadi malam sekitaran jam 12-an itu di Surabaya sampai tadi subuh, nggak tahu jam berapa selesai. Jadi lewat video ini saya mau sampaikan kepada teman-teman, jangan pernah putus asa, jangan pernah takut, tetaplah percaya, maju terus dalam Tuhan. Orang boleh ngomong apa tentang pelayanan minyak dan anggur, orang boleh menghina atau melakukan apapun tentang pelayanan minyak anggur, tetaplah percaya, maju terus dalam Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan, ini adalah pelayanan yang Tuhan perintahkan kepada Pak Priaji untuk dikembalikan pelayanan ini. Dan di akhir zaman kita bersyukur kita hidup di zaman ini, di zaman di mana ada satu pribadi namanya Pendeta Dr. Yesaya Priaji mendapatkan karunia atau mendapatkan kesempatan yang sangat spesial di antara manusia di zaman di abad 19 dan abad 20 ini. Dia mendapatkan karunia atau kesempatan yang spesial. Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk menyerukan orang harus suci pikiran, suci perkataan, dan suci perbuatan. Bahkan Tuhan perintahkan untuk mengembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Tertulis di langit, saudara, menurut kesaksian Bapak Gembala. Dan kita bersyukur di abad 19 dan abad 20 ini kita berkesempatan melayani bersama hambanya atau seorang yang sangat spesial di mata Tuhan. Kita bersyukur
di akhir zaman ini kita boleh melayani bersama dengan beliau, bahkan kepala kita pernah ditumpangi tangan oleh beliau. Itu sesuatu yang bagi saya bersama keluarga luar biasa, saudara. Dan kesaksian juga, saya dulu pernah sakit bocor jantung, divonis dokter dari SD kira-kira kelas 3 atau kelas 4, dan sampai di Pulau Jawa. Waktu saya dari luar pulau sampai Pulau Jawa melanjutkan kegiatan, sempat sakit jantung dan saya tergantung oleh obat yang namanya Captopril itu. Saya puji Tuhan ketika Tuhan tuntun masuk dalam Tiberias, obat itu sudah tidak ada. Pernah juga 2007 sebelum di Tiberias divonis dokter hepatitis C tanpa perawatan apa-apa, hanya minyak dan anggur, saudara. Hanya menerima minyak urapan dan perjamuan kudus. Dan anak-anak saya juga harusnya anak pertama itu sebelum dilahirkan, sebelum kami kenal Tiberias, itu sakit setep, dan setiap minggu sakit terus, menghabiskan berkat. Saya puji Tuhan ketika kami di gereja Tiberias Indonesia, kami menerima mujizat. Anak-anak sudah tidak lagi sakit setep, kami tidak lagi disulitkan oleh hal apapun, dan saya juga bebas dari sakit hepatitis. Engkau saudara yang saat ini sakit, jangan takut, terus perjamuan kudus, terus minyak urapan. Saya percaya mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Saya sudah bebas dari hepatitis C, bebas dari bocor jantung, dan hari ini kita dalam sukacita sorga. Saudara, sukses buat saudara, maju terus dalam Tuhan. Dan pesan saya, kalau Tuhan Yesus memberikan perintah kepada pendeta Dr. Yesaya Pariaji, seperti kesaksian Pak Pariaji, tertulis di langit lewat jari-jari Allah, maka saya percaya engkau yang atau saudara dan saya yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, yang menerima pengurapan dengan minyak urapan, yang melakukan sakramen yang sudah diperintahkan Tuhan lewat hambanya Bapak Pendeta Pariaji, saya percaya engkau juga akan melihat hal yang sama. Engkau juga akan melihat dan mengalami, dan akan melihat seperti yang istri saya saksikan tadi. Dan kita percaya, dan biarlah ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita tolak dusta. Firman Tuhan berkata bahwa pendusta adalah anak iblis. Kita tolak dusta, dan kita akan terus menjaga kehidupan kita dalam kekudusan, bahkan suci pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan kita akan terus melayani Tuhan. Dan lewat video ini juga saya bersama istri mau mengucapkan selamat jalan Bapak Pariaji. Kami tetap percaya engkau tetap di hati kami, dan sampai kapanpun kami percaya kami akan terus menyuarakan minyak dan anggur sampai maut memisahkan kami dari dunia ini. Sampai Tuhan panggil kami kembali, kami akan tetap bersama dengan golongan orang-orang yang percaya akan minyak dan anggur. Sukses buat saudara, Tuhan Yesus memberkati.